Kita akan lanjut mengenai seputar penampilan ya seorang perempuan, yaitu apa saja yang menjadi syarat ya pakaian seorang muslimah. Ya. Yang pertama adalah berdasarkan surat An-Nur ya ayat 31 ya, bahwa syarat pakaian seorang muslimah itu harus menutupi seluruh auratnya. Ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis illa ya ada pengecualian, yaitu ya telapak tangan dan wajah. Walaupun nanti mungkin ada perbedaan di kalangan ulama mengenai wajah dan telapak tangan ini. Tapi jumhur ulama sepakat bahwa seluruh ya tubuh wanita itu adalah aurat. Jadi harus ditutupi. Kemudian syarat yang kedua adalah jangan sampai pakaian tersebut menjadi perhiasan dirinya. Jadi justru pakaiannya itu adalah perhiasan. Ya. Mengenai hal ini, ya, yang dimaksud dengan pakaian yang menjadi hiasan dirinya adalah pakaian yang terdiri dari warna-warni, ya. Atau pakaian yang ada unsur emas dan perak, di mana ini akan menjadi atau memancing perhatian orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, ya syaratnya adalah harus tebal, ya berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa ada 2 golongan penduduk neraka. Di antaranya adalah wanita yang berpakaian tapi kelihatan auratnya. Artinya ya pakai pakaian tapi tembus pandang, ya masih kelihatan auratnya. Syarat yang kedua itu ya harus tebal sehingga tidak terlihat auratnya, ya. Jadi jangan transparan. Kemudian syarat yang keempat adalah longgar, ya tidak mencetak, ya sehingga tetap lekukan tubuhnya itu terlihat. Ya, dari beberapa penjelasan ya bahwa pernah ya Asma binti Abu Bakar ya datang kepada Rasulullah, ternyata pakaiannya itu masih ya kelihatan, masih bentuk tubuhnya kelihatan, maka disuruh ditutup. Ya, syarat yang kelima adalah pakaian tersebut tidak beraroma, berparfum, ya, ada wanginya. Ini juga berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasai, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya bahwa perempuan manapun jika ia keluar ya dan ada aroma yang bisa dicium oleh orang lain, maka disebutnya ia adalah seorang pezina. Ya, jadi tidak menggunakan aroma, tidak kecium, ya. Mungkin apapun bentuknya yang sekarang ya mau pewangi atau apa ya, kalau untuk keluar rumah pastikan itu tidak tercium. Kemudian syarat keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya. Ini mungkin yang agak sulit ya. Apakah pakaian laki-laki itu yang dengan perempuan ada yang sama atau tidak? Ya, mungkin disesuaikan dengan penduduk setempat. Karena Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Artinya baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh berpenampilan menggunakan pakaian yang orang mengenalinya ini laki-laki apa perempuan ya. Ya. Jadi harus ada batasan yang jelas antara mana pakaian yang biasa dipakai oleh laki-laki dan pakaian yang digunakan oleh perempuan. Syarat yang ketujuh adalah
tidak menyerupai pakaian orang kafir. Ya. Jadi ada pakaian-pakaian khusus yang biasanya digunakan oleh orang non-muslim. Ya, hati-hati karena nanti kadang-kadang karena tren model, ya, tren berpakaian, sehingga penampilannya itu mengikuti atau meniru-niru yang dikenakan oleh non-muslim. Ya, ini juga menjadi syarat ya yang harus diperhatikan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, ya, inna hadis thiyabul kufar fala talbasha. Ya, sungguhnya ini adalah pakaian orang kafir, maka janganlah engkau memakainya. Ya. Yang kedelapan adalah tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Ya. Baik dari segi warna, ya, kalau mungkin bahasa kita itu sebutnya norak gitu ya. Kemudian modelnya nyentrik atau menjadi perhatian orang banyak. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya dalam hadis riwayat Abu Dawud, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba midlatin yaumal qiyamati summa alabba fihi naran. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, ya, yang mencolok di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian yang hina pada hari kiamat yang sudah dimasukkan ke dalamnya api. Jadi pakaian syuhrah ini adalah pakaian yang apabila dipakai dimaksudkan ingin terkenal di hadapan orang-orang, ya, syuhrah itu ingin terkenal, ya, jadi glamor, mewah, ya, mencolok, ya, sehingga pakaian itu, ya, walaupun di dunia dia berbangga dengan pakaian tersebut, namun hakikatnya, ya, di akhirat dia akan dihinakan.